Real time. Gila emang MPL Indonesia. Gokil ya datanya. Makin meroket bosku. Tapi ingat, kita akan berada di match point untuk tim Navi. Sebelumnya, tim Liquid yang sudah memegang early game tapi ternyata dicuri oleh Navi. Mampukah mereka kembali mendapatkan game mereka atau bahkan Navi akan mendapatkan 2-0 tanpa balas? WP Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Lanjutkah mimpi buruk dari Hirara Ando Ryu atau selesai di sini? Karena 3 kali gunakan Hirara 33% ya. Aman. Kalah 2 menang 1 berarti. Aman, win rate-nya 20% dari 20 game lah. Iya. Jadi angka tidak menentukan gameplay. Saya 100% dari no match. Nice. Nice banget. Tapi kalau ngomongin emblem sedikit ya, kita ngomongin soal thrill pemilihannya. Untuk Andoryu dia juga bawain ke arah killing spree. Berarti ya ngomongin team fight, clutch-nya udah pasti efeknya besar sekali. Dan pull yourself together untuk Eudora, Drichel ya seperti biasa, play ofensif. Ada momen, flicker aja langsung. Oke, di bawah. Purify udah trade. Ini satu informasi yang lumayan banget nih. Tapi kalau ngelihat dari tarta pertama memang ya Cloud juga belum tentu join kan. Belum. Tapi Moskov begini sih agak sabar ya. Karena lawannya Chip tiba-tiba bisa tiba-tiba gitu loh Lim. Kaget Iya. kah? Mending kaget be, meninggal biasanya. Langsung. Kalau Belum sempat ini ya, belum sempat Abyss Walk ya. nggak sempet kaget. belum gerak kadang udah langsung hilang. Ya karena soalnya kan ya chipnya nge-follow kan dengan Abyss Walk-nya juga. Jadi kebuka portalnya di depan Moskov Abyss Blink. Oke, dan Susah banget. lagi-lagi temponya harus dinaikin sama Liquid. Mereka yang bawa Eudora kan. Oke. Nah itu kayak gitu tuh. Baru dikasih tahu. Kayak gitu kan. Baru dikasih Ikut ke tahu. Abyss Walk kan. Oke, tapi first blood dari top lane out of nowhere. Kevin kali ini dia melihat di mana GZ berada. Oke, GZ lo dapetin MVP di game sebelumnya tapi bukan berarti lo lepas dari sudut pandang gua. Sekarang ada damage di early dan trapping yang dimainkan Kevin juga lumayan bagus. Turtle bakal free sepertinya. Yang Lagi? melihat dari sampel game pertama gak ada masalah berarti. Rip ya. Oh bahkan nggak menggunakan Retribution dan dapetin info untuk purple buff tapi kayaknya bisa balik sama Navi. Jadi ya udah disengage saja. Oh Leoni level 4. Aduh itu dia. Masalah dari segala masalah dan bahkan di sana Purify nggak Buset. bisa nyelamatin apapun. Yang udah gue bilang, langsung aja. Ini beda kasusnya. Ini kasusnya Chip. Begitu loh Lim, ini kasusnya Chip Lim. Ya ditabrak Purify juga kan, dia nggak bisa lompat lagi. Dan jangan salah loh, ini bukan sekali, nanti bisa jadi ditabrak lagi pas ada shortcut. Bisa banget. Belum lagi item-item pilihannya kan misalnya ada fleeting time. Banyak banget optionalnya juga. Dan Kevin double jab tadi, lihat darah dari Zeon instan hilangnya. Afro ya balik lagi ya, Afro butuh level 4 dulu nih untuk bisa counter setup dengan Rod of Direct. Kalau enggak ya ujung-ujungnya kalah jalan, buka portal, hilang satu orang. Nah, kalau misalkan dia mau tutup dari tengah, menurut gue lumayan bisa juga nih. Jadi kayak jangan biarkan musuhnya buka portal dan mundur dulu. Jadi mereka nggak bisa masuk. Lagi kan. Sungai lah ya. Ya, pokoknya mau nggak mau harus bisa masuk portal juga lah. Ya oke, kalau ngomongin sungai itu boleh lah Lim. Dia menangin kan menang sungai, tapi masalahnya beda nih. Belerik sama Novaria. Ketemu di sungai sama Chip Eudora. Wah, bisa bonyok juga tuh Beleriknya. Ya, pohon disetrum berasa juga dia. Apalagi cooldownnya cepet banget kan kalau konduktornya nyala. Nah. Konduktornya air. Wah. Oh, Pasif bang, pasif. iya benar maksudnya. Iya. By logic, ya petir dengan air. Iya. Bener? Iya. Benar banget emang. Dan Kevin juga ada di rumput yang ketahuan sepertinya. Oke, tapi kali ini langsung coba ditutup jalannya Novaria dari pasar rasa. Loh, Pohon terkokoh. Terikat oleh akar dari Navi. Langsung ter-take down. Tapi untungnya waktu dari segi Resurrection dan juga menuju ke arah Turtle yang selanjutnya sama masih bisa untuk ditanggulangi oleh para pasukan dari tim Liquid. Dan jangan lupa ada chip. Dia tinggal buka shortcut aja nanti. Dari Navi pun kayaknya nggak ada sinyal-sinyal mau coba setup deh. Oh, nih. Tetapnya di Aran kayaknya. Berjalan soalnya kan. Mumpung broken wall dirinya. Manfaatin aja arus sungai dari tengah. Dan setup selanjutnya nih harusnya coba dicari sama tim Liquid. Wah, Harus mereka sih memang. tapi kali ini tim Liquid ini loh Lim. Mereka nggak hanya front movement, mereka bisa ke arah backline, mereka punya Cloud juga, mereka bisa jamin ke arah belakang. Jadi Ya. mungkin Moskov dengan Purify juga nggak terlalu aman kalau menurut gue ya. Beda dari game sebelumnya ya. Iya. Setidaknya ada 2 target Ji. Ada Moskov, ada Nova. Nah tinggal Iya. dipilih tuh mau kemana. Gak bisa dua-duanya juga kan. Iya benar setuju banget. Oke, temponya kembali turun Be. Seperti biasa, tipikal dari Navi. Di bawah farming dulu di awal. Go farming atau tim Liquidnya juga kan. Karena di 6 menit atau 8 menit di bawah biasanya mereka nggak banyak bikin action. Kecuali mungkin ya lagi-lagi ya emang mereka nemuin angle untuk melakukan shortcut. Terutama karena Zeonnya juga masih show di bawah.
ngelakuin equilibrium minion. Sama sih, ini roamersnya sama-sama ngebaca juga kan. Anyway. Masih bisa ditulir sih. Masih aman juga ya. Ini tapi kalau di geng di bottom lane Zeonnya selamat, ruginya banyak itu untuk Liquid. Oh banget, toh kan sekarang Kevin dipaksa mundur lagi. Konstel juga udah dipakai oleh Leoni, masih belum dapat angle-nya tadi. Susah banget tahu kalau misalkan ada Belarik juga yang mantau kayak gitu tuh nggak bisa main tabrak-tabrak aja. Gak sembarangan lah ya, Lip. Iya, ada Breath of the Wild yang nantinya selamanya apapun shortcut kena tahun. Oh, kombinasinya hampir kena, tapi sayang aja. Oh. Petir bukan sebarang petir. Itu dia dari Richel karena Immobilisnya nggak berhasil kena, tapi Shortcut. Leoni standby. Shortcut di dalam turret, tepakan, tertancap di depan sana. Mencoba untuk menghindar, dia bisa diberikan arang di belakangnya ada Kevin. Terlalu banyak bermasuk ke dalam tim Liquid. Terejam-ejam dan bakal ditutup oleh Carter Blast. Yang terang Kevin. Ternyata kali ini for defensive. For nothing, nggak ada apapun yang bisa diselesaikan. Hanya 2 point kill dari 5 orang yang diselamatkan. Ini sangat bagus banget dari tim Liquid. Ditambah tadi point kill Andorio di tengah. Iya, dan mereka tahan agronya ganti-gantian. Rapi banget dari Liquid untuk dive-nya tadi. Cuma mereka nggak dapat objektif apa-apa, Bro. Aman sih, point kill yang penting ya. Mereka sama nih temponya nih, masih unggul. Hampir 3.000 bahkan di menit yang ke-6 kali ini. Dan trade-nya emang, trade kill tanpa turret, gak ada masalah. Sekali lagi, tujuan dari tim Liquid adalah menekan farming dari Zeon. Dia tahu nih kalau misalkan Zeon nanti dapetin Extreme Trinity, masalahnya nggak cuma buat front line-nya, tapi buat Kevinnya juga. Kena poke dikit pasti hilang darahnya. Sakit banget lagi. Oke, lagi-lagi Perfect Turtle diamankan oleh Liquid ID. Cuman apalah arti Turtle kalau misalkan GB sama kayak tadi Leoni di bawah ke atas. Bawah juga dapat nih, lagi-lagi keuntungan masih di Liquid, Be. Masih belum juga nih. Lagi-lagi ya, Leoni juga mungkin baru menggunakan Y-Walk-nya, jadi belum ada angle di mana dia bisa menemukan salah satu member dari tim Navi. Once mungkin dapetin Andoryu itu bakal jadi bonus. Zeon juga bonus. Jize mungkin ya nanti ikan terbesarnya dari Leoni. Iya. Tapi susah banget sih itu. Susah banget top lane. Lihat tuh lah. Wah, gila. Semua segala-gala dikeluarin di arah top lane lagi-lagi. Untuk Daisuke farming dan lihat one by one situation! Kevin! Solo kill. Berhasil mendapatkan Sokolil terhadap sosok Andoryu lagi-lagi dengan 33%. Apakah ini akan menjadi impact terhadap Hirara yang dimiliki dari tim Navi? Ya kah? Jawabannya lagi-lagi ke stop Hirara kah? Tapi ya game masih berlanjut kok. Kita ngelihat referensi di game pertama pun sampai 25 menit. 7 menit, jangankan 7 menit, 15 menit awal itu kayak gak ada pengaruhnya kan. Makanya. Pas di akhir. Tapi sekali lagi sih, mungkin karena Kevin juga main Hirara dia bener-bener membaca gerakan dari Andoryu-nya, trap-nya di mana, gimana cara nge-stopnya, gimana cara nge-deal damage-nya. Ya. Terbukti ya, kejawab banget, landing jauhnya juga dikuasai Kevin. Hampir level 15 juga nih di bawah menit 10. Lagi dan lagi ya. Cepet banget farming Kevin ini loh. Ya, dan bisa kita bilang Hiraranya dia tahu kapan kipasnya dinyalain. Dan bahkan kalau ngomongin Kars sekalipun di depan sana, walaupun dia punya auto damage gak ngaruh sih. Ya masalahnya farming dia cepet tanpa hero farming gitu kan. Konsil. Oke, di atas lagi Zeon. Oh. No way! Flicker yang mahal tapi karena yang salah. Membuat Leoni kali ini gak ada jalan untuk pulang selain shortcut untuk memanggil kawan-kawanannya. Untuk fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu di arah top lane. Lihat, zoning out dan bahkan dia menuju ke arah belakang GZ. Langsung flicker for defensive. Dan Kars! Ambro Dadani! Langsung bonyok ditampol oleh Kevin. Membuat termasukkan dari tim Liquid. Mereka mendapatkan chance untuk Lord kali ini. Dan lagi-lagi bakal dilepas sama Navi, Be. Lepas aja sih ini 1-7 juga dari point kill-nya. Gap-nya lumayan jauh. Bener-bener jab. Yang itu bunyi tuh dari tuk. Ambro Dadani. Pas banget last hit-nya. Dan 2 kali loh kita melihat on cam. Andoryu tertangkap low HP. Kena jab. Sekarang dalam ancaman. Karena Leoni lihat dia mainin angle-angle-nya, blind spot-nya dari Navi. Untuk bisa membuka portal shortcut. Ketika memang nanti Lord-nya up. Udah pasti nih. Akan ada action juga. Apalagi fleeting time. Nah, di bawahnya juga nggak ada holy defense kayaknya deh. Ya nggak ada. Wah, ini bisa jadi sinyal tabrak ya buat tim Liquid ID. Mereka unggul dari segala-galanya, level, gold, semuanya mereka unggul. Dan belajar dari game yang pertama, mereka nggak tabrak, mereka nggak mau ada yang mati. Itu bakal susah nanti. Iya benar. Dan Andoryu kali ini benar-benar gak dikasih nafas dengan Hiraranya sekalipun. Dan itu dia Kevin yang ingin meminta balik Hiraranya untuk dilepas. Kali ini nampaknya tidak apa-apa Hirara diambil karena masih ada Paku itu. Masih ada Pak Yono di sana. Kalau defense top lane udah ke-trigger juga, mid juga bakal dipaksa.
Yap, masih bisa ketahan untuk Holy Defense-nya di next wave mungkin. Dan Lord mulai masuk dari bagian Nah, bawah. Holy Defense for this time dari bottom lane. Bahkan coba untuk melakukan clear hit dari seorang Zeon. The power of Moskov, tapi jangan lupakan masih ada satu wave terakhir. Leoni di depan sana udah standby dengan shortcut yang dia miliki. Bahkan coba di-clear terlebih dahulu. Bahkan coba difokuskan oleh Apro di depan sana, tapi nampaknya untuk melakukan clear Detona! Berhasil dihindari dengan Zeon yang tertangkap di depan sana. Free hit dari seorang Zeon dipukul mundur dari Aran. Dengan adanya Detona yang sudah dewasa, tapi kali ini flicker sekalipun tidak ada yang digunakan untuk para pasukan dari tim Liquid. Tidak merasa terpressure dari tim Liquid. Yap, satu base turret memang didapatkan. Tapi secara keseluruhan Navi masih bisa bertahan berarti. Mereka mendorong lagi tim Liquid untuk mundur keluar dari base mereka. Tapi pelan sih ini. Lihat bagian bawahnya ya. Ini bakal jadi ancaman 9.000 gold. Pressure bottom lane. Lordnya di atas. Landing jauhnya lagi di bawah. Lim udah pasti. Udah pasti akan ada Leoni. Tinggal cap-cip ini bush mana ya ada Leoni ya. Iya, pasti sadar juga sih mereka bakal ada shortcut yang ganggu. Cuma 50 detik lagi nggak lama loh ini untuk Lord selanjutnya. Dari segi itu masih jauh banget, belum Trinity bahkan dari Moskovnya. Waduh. Berat banget buat Zeon di game ini. Beda sama di game yang pertama. Dimana dia masih dapetin space. Masih ada pressure dari Blazing Duetnya. Sekarang untuk mukul depan, untuk mukul Aran kayaknya agak berat juga nih. Kebetulan lagi-lagi Arannya udah selesai dengan Winter. Di once Detona's Welcome-nya connect, dia nggak bakal bisa di-hit untuk bisa memberikan efek knockback nantinya. Ketika dia melepehkan siapapun member dari Navi. Harus berani mati gak sih? Ketika nanti pas nabrak. Ditabrak balik jadinya ya. Soalnya kalau misalkan mereka nggak ada nih dari Liquid, nggak ada yang mau over kayak tadi ya. Seandainya. Ya game akan tahan lagi. Jangan lupa, Moskov Nova, di late game sih. Di late game. Susah banget itu mau defense kayak gimana juga tetap bakal jebol. Apalagi Swift Trinity-nya udah jadi nih. Itu, kan udah ada Swift Trinity jadi. Gaya farmingnya akan lebih cepat untuk melakukan clear. Daya powernya juga akan lebih cepat. Dan kita ngomongin dari tim Liquid, jangan lupakan ada satu hal yang mungkin harus mereka ulangi sebagai catatan, no high ground defender. Ya, Untuk mereka, untuk kedua kalinya. Early game to the mid, ingat mereka di 17,5 menit, mereka dibalikin keadaannya. Dan kalau untuk ngomongin waktu sekarang, dia butuh 5 menit lagi untuk mendobrak dan melakukan end game. Sebelum semuanya sama. tapi kali ini 10.000 gold. Lordnya juga hadir dari bagian bawah, lumayan rapi. Bisa lihat Kevin dive to deep kali ini. Oh, Leoni Leoni standby on position di belakang sana mencoba untuk melakukan clear. Untuk para pasukan dari tim Navi di atas top lane tapi tak mampu dan Kevin tertangkap dia bisa terlalu sakit dan Zeon memaksakan keadaan kan gagal kali ini para pasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk berdobrak tapi gagal dan Andariu berhasil mulai masuk. Apro, jangan lupakan masih ada satu tugas lagi di tengah. Tapi Andariu memasang Leoni. Where are you going Leoni? Oh, masih shortcut? Masih coba untuk masuk ke shotgun, mencoba untuk melakukan buy time. Melakukan jalan keluar yang berbeda. Ternyata Profesor mundur sejenak untuk maju lebih jauh. Itu benar ada nyatanya. Terek ketapel ya. Blazing Duet. Dan Blazing Duet from Kevin. Sayang sekali belum ada damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Tapi Profesor dan Lim Kocul ada satu warning sign, lampu kuning. Ya. Ini menandakan Novaria dan juga Moskov sudah mulai memasuki waktu Indonesia bagian sakit. Bagian udah mulai berasa sakit. Dan mau nggak mau sih sebenarnya gue ngeliat dari Liquid udah coba tabrak tadi secara maksimal. Cuma memang ya inilah defensive power yang dimiliki dari Navi. Dari hero-nya juga emang di setup untuk ke defense sih, Be. Lagi-lagi ya mirip sama game pertama kan. Mau 17 menit kena pressure juga nggak ada masalah juga buat Navi selama mereka masih bisa nge-clear minion cepet. Mereka nggak kena shortcut tiba-tiba, nggak ada yang kumar. Aman sih harusnya. Apalagi dengan keadaan 2/8 kill, 9.000 gold. Kalau ngomongin soal 45.000 gold ya tim Liquid udah ada, udah finish sebenarnya. Tinggal di Navi nih nungguin beberapa gold lagi. Baru bisa mencapai gap gold yang dibutuhkan untuk team fight berlima. Sementara untuk Zeon terutama, dikasih dulu nih kayaknya 3 minion farmingnya. Agar dapat win of nature, biar kalau di Blazing Duet dia aman. Bisa ngelawan balik juga ya. Nah sekarang tinggal kita lihat nih. Liquid, mereka bisa nggak untuk menabrak setelah nggak adanya base turret? Oke, untuk incer base turret dari game pertama pun gue rasa lumayan perfect lah dari tim Liquid. Mereka bisa ngancurin base turretnya dari Lord yang pertama bahkan udah dapetin hasil yang maksimal. Cuma ketika udah nggak ada base turret nih, mereka kayak mulai bingung gitu loh. Siapa yang mau diincar duluan, siapa yang mau ditargetin. Dan lagi-lagi kalau satu Lord lagi ke defense, gue rasa gameplay game 1 bakal mulai lagi deh. Nah itu tuh, mulai masuk menit 16 kan. Bentar lagi late game tuh, bentar lagi ada
Lord Evolve soalnya, udah mulai menyentuh ke angka 18 menit. Dan sekarang Lord. Pertanyaannya adalah, ini mau dicoba atau enggak sama Navi? Oke, masih enggak deh. 8.000 sih, bedanya masih berasa ya. Tahuan Leoninya ya. Coba center lagi dari Leoni. Mau sticky picky kamu? Mau kemana kamu? Tapi ya free sih. Gak bisa dikontes juga, mereka keluar dari base. Itu memang yang diinginkan Liquid kan? Ya betul sekali, tapi mulai hanya tersisa. Kalau untuk dari waktu sama yang tadi di game pertama, sisa sedikit sekali waktunya. Sebelum semua di dalam kondisi yang sama seperti game 1. Tapi ingat Profesor, apapun bisa terjadi, bisa berbeda atau bahkan bisa sama. Bisa ditarik ke 25 menit kah ini? Yes. Untuk Navi. Karena mereka akan melakukan defense dari 3 wave. Mereka juga punya GZ. Waduh. Mereka juga bakal punya Zeon untuk bisa bermain dengan Moskovnya nanti. Oke, kita akan lihat nih. Dengan Oke. Lord yang masuk dari mid lane, mampukah Liquid ID menembus pertahanan dari Navi? Oke, kita bakal menyaksikan tiba-tiba ada Leoni yang menghilang di arah bottom lane. Fokus menuju ke arah kasih depan sana. Damage dari Kevin terlalu sakit. Free hit dari Zeon. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Liquid. Mereka Wah. melepaskan Lord ini. Masih bisa defense? Mereka masih bisa defense Navi. Apakah akan kembali keadaan seperti di game yang pertama? Really? Masih bisa bertahan lagi. Oke. Masuk ke menit 16 loh ini. Lim, udah bukan warna lampu kuning lagi, Lim. Udah mau merah kan? Udah merah ini, Udah mau Profesor. berhenti ini Liquidnya berarti. Udah ganti winning condition kah ini? Kevin bisa aja ngebait Lordnya. Siapapun yang show di bawah tabrak dengan shortcut. Karena Navi solid banget untuk ngelakuin defense. Terutama untuk Kars dan Avro. Ini nggak kepok sama sekali loh sama Kars. Bahkan- sama Avro-nya ketika emang ketemu sama Kevin. Bahkan Ahannya pulang. Arahnya pulang Udah karena tahu, emang udah tahu pasti itu ada call. Udah nggak bisa nih, kita nggak bisa. kena piercing dia. Iya. Dilemparin tombak sama Moskov kan. Piercing strike. Tiba-tiba langsung, loh yang dilemparin tombak minion yang sakit kok Dinonya. Nah itu yang gue bilang tadi kan, makanya Barats lagi nih. Kalau ngelihat dari gameplaynya Navi, mereka nahan-nahan kayak gini, Barats susah banget. Makanya, lapu nggak sih lemparin aja langsung. Langsung tiban kan. Kalau nggak lapu, Iya. tadi gue mikir ya kalau damage-nya ada banyak 2 gini, gue tadi sempat mikir Terisla jujur. Wah, Ya, intinya yang bisa biar langsung loncat tiban kan. ke depan. Iya, biar ini purify-nya kepake aja. Nah, tapi let's say, kalau misalkan ternyata Aran punya rencana yang berbeda. Oke. Dia udah nggak main lagi dengan full stack dari big guy-nya. Dia bakal main dengan trap, langsung makan aja siapapun yang ketemu nantinya. Biar bisa play front to back. Oke, Langsung. tapi dari item lihat dulu nih, udah full. Udah Moskovnya full. udah full. Udah 45.000 kan standar gold buat invite nantinya. Bentar lagi mau ganti sepatunya ini. Jual-jual beli item. Set, 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 set. Bentar lagi dia akan nyeker. Ya bisa Windtalker mungkin. Windtalker, Rose Gold, ya kan? Bisa Banyak main di opsinya. Immortal juga. Iya, kalau misalnya Vesen mah enak ya. Bisa langsung ke arah Rose Gold atau mungkin dia mau main ke arah Windtalker. Tapi kalau misalnya nggak Vesen kayak gue sih gue udah siapin semua tuh. Winter Rimo udah langsung jadi letak-letak Oh, selesai. jadi pakai- jadi Kalau nggak udah Vesen tahu diri pakai fitur kan. Iya, pakai Iya, nggak apa-apa, fitur. tapi nggak apa-apa loh. Gak apa-apa pakai fitur nggak apa-apa. Ada yang manual juga. Ada juga yang mungkin ya udah sepatunya dijual beli Immortal. Jadi Wind of Nature ada, Immortal ada. Iya, langsung Rose Udah Gold. aman jadinya kan. Aman. Waktunya Cuman, banyak. Gak bisa ganti Iya. winter ya, gak bisa ganti winter tuh. Iya. Gak bisa karena kan udah ada Wind of Nature. Nah, Oke. itu udah jual tuh. Kita lihat. Oh, balik lagi tuh Malefica. Oke, tapi kita lihat di Lordnya dulu nih. Masih nggak dikontes sih, firasat gue juga memang Navi sadar kalau dia keluar itu yang diinginkan Liquid dan dia bisa ada chance kalah yang lebih Oh, tinggi. tombaknya ketahan, tombaknya ketahan. Ngapain kontes kalau dia bisa nahan di dalam turret? Kalau kontes, chance-nya jadi 50-50. Kalau defense, mereka punya chance lebih gede, 60-40 ataupun 70-30, Prof. Nah ini dia nih, Leoni ada rencana nggak nih buat langsung buang badan, bikin portal di belakang. Biar nanti damage dari base-nya itu malah ke shortcut. Iya. Cuman kalau bela dari nahan Lord di depan sama aja, Be. Kayak tadi hitungannya. Moskovnya mukul ke Lordnya, belakang-belakangnya udah pada kesakitan. Nah ini nih, balik lagi mainnya mau dari depan apa dari belakang. Tapi nih? Apro punya flicker, Be. Jadi ini, Apro ada. ini masalahnya, chance-nya tiba-tiba dimanapun ada shortcut tersebut, Apro bakal all in. Entah Apro mau tumbang, keluar flicker, keluar apa segala-gala. Yang penting selama Zionnya free, oke aman. Ini kalau ke defense ya, expect aja next Lord nih bakal ada kontes 50-50 harusnya dari Bisa Navi. jadi. Bisa jadi karena Lord sekarang mulai hadir dari arah mid lane. Lord yang cukup berbahaya untuk Navi. Dan mampukah Liquid sekarang mendobrak? Oke, lihat di arah belakang sana Kevin mencoba untuk fokus menuju ke arah base, tapi nampaknya terlalu David. Kevin! Kevin down. Down! Berbahaya sekali. Base-nya memang tersisa seperempat kali ini. Dia bisa langsung blasting dua trap Kevin. Oh, ini!
tapi instant kill. Immortality, free hit, fokus ke arah belakang, kehilangan 2 pemain. No way! Ini bencana! 5 orang tersisa dari Navi, sedangkan Liquid kehilangan 3 pemainnya. Masih bisa defense, Navi. Mereka mengusir kali ini dengan setup yang lagi-lagi sama. Tahan Lordnya Kevin paksa, tumbang Kevinnya, dan Lord bisa di-clear. Wah ini jujur ya, Lordnya mau imo soalnya. Pukul base tapi balik lagi di belakang. Nggak ada yang bisa menyentuh. Karena ada Afro dan even Afro Cars. Nggak tumbang, Andrew survive. Sekarang waktunya Navi menyerang. Oh no way! Lihat mereka mencari di mana Leoni berada. Mencoba untuk Y-wall tapi ditutup jalan dalam pemasukan dari tim Liquid. Membuka shortcut tapi ditutup jalannya. Langsung ada 1 poin kill didapatkan. Dan pemasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk memukul mundur pemasukan dari tim Navi. Tapi Detona berhasil mendapatkan immortality dari Andario, masih bisa bertahan. Fokus ke arah belakang, Zion menuju ke arah Kevin. Free hit dengan adanya merah tapi nampaknya baras tertakedown. Kevin! Immortal. Berhasil Kevin! menang, tapi nampaknya Kevin still survive in the bottom lane. Wow, gocekan tadi dari Kevin. Masih bisa selamat dan minion. Oke, Oke, masih ada. aman. Aman, ada spawn lagi dari minionnya. Timingnya pas banget untuk ke detik 11 tadi. Dan sekarang Lord evolve. Dalam keadaan tim Liquid kalah jumlah. Sekali lagi ketika tadi Lordnya ke defense, pasti Navi akan mencoba sesuatu. Dan ini dia percobaan dari Navi untuk bisa melakukan clear ke Lord. Tapi di bagian top lane ada sesuatu yang mau dicoba. Mereka try dari atasnya kah? Mereka coba kah? Karena Lordnya akan dibiarkan untuk hiraranya sendiri. Dan Oke, gak berhasil. informasi terdeteksi. Niat jahat dari tim Liquid kali ini gagal. Abort mission. Lumayan Tim jauh Liquid sih tadi emang. jauh banget dan sekarang balik lagi. Kalau ngomongin defense hanya berharap sama Kevin. Oke, ngomongin ke Kevin tapi minion dibiarkan terlebih dahulu. Tapi Kevin dan juga Kevin, ingat satu hal yang harus diperhatikan adalah Kevin nggak boleh dive into deep. Coba untuk bermain dengan ada Lord, free hit di arah belakang, fokus menuju ke arah Basuret, langsung ada Afro, berhasil melakukan satu immortality Kevin, tertembak bahkan blazing the way! Berhasil dari Zeon, still survive, free hit di arah belakang, one man situation, Zeon berhasil melakukan Rachel, menuju ke arah seorang Kevin, dan bahkan masih ada Wind of Nature, now save the day for this side, karena winter count dari Aaron gak bisa terlalu lama, berhasil dihilangkan oleh Andariu, dan Navi! What the epic comeback! Navi take the series! 2-0 Navi, gameplay yang sama, defense, dan defense. Liquid, mereka mengulang luka yang sama dari game yang pertama. Dan gak ada solusi sama sekali. Mereka 2-0. menunggu